Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami untuk membahas pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan tema langkah-langkah dalam mitigasi bencana alam. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas apa itu mitigasi bencana alam. Kira-kira ada yang masih ingat tidak? Jadi, keyword dari mitigasi bencana alam ialah pencegahan atau penghentian. Nah, sudah ingat kan? Oke, untuk hari ini kita akan membahas beberapa bencana alam yang terjadi di Indonesia dan langkah-langkahnya dalam menangani bencana alam tersebut. Yang pertama ialah banjir. Nah, banjir ini kerap terjadi di Indonesia, terutama pada musim penghujan. Tindakan apa saja yang harus dilakukan ketika banjir? Yang pertama adalah jangan panik. Ini sangat penting. Jadi ketika banjir, segera untuk memeriksa barang-barang berharga, kemudian menyelamatkannya ya. Yang kedua, memantau cuaca. Apakah cuaca masih hujan atau sudah terang? Yang paling penting, jaga kesehatan, jangan sampai kita sakit. Tetap walaupun banjir, makannya harus teratur dan kalau perlu minum vitamin. Kemudian, hati-hati dengan kabel listrik. Ketika banjir, sebaiknya kita matikan listrik. Soalnya kalau kena air dan itu terjadi konslet, bisa berbahaya bagi kita. Yang tadi sudah saya bilang, yang selanjutnya adalah menyelamatkan dokumen penting seperti ijazah, surat-surat berharga dan lain sebagainya. Kemudian bijak menggunakan air bersih, karena ketika banjir kita akan sulit menggunakan air bersih, mendapatkan air bersih, sehingga ketika ingin menggunakan kita harus bijak dan hemat. Yang terakhir, membantu yang membutuhkan tempat tinggal. Ini bagi teman-teman yang rumahnya mungkin ada lantai 2-nya, sehingga bisa digunakan untuk tempat pengungsian. Selanjutnya adalah tindakan setelah banjir. Apa saja yang harus dilakukan? Pertama, memberikan bantuan kepada korban, baik berupa sembako, berupa uang, makanan, ataupun berupa membersihkan tenaga kita, membersihkan tempat tinggal dari korban tersebut. Yang kedua, membersihkan tempat tinggal ya. Kemudian memperbaiki saluran air limbah, memeriksa ketersediaan air bersih, dan yang terakhir, jika memungkinkan, memberikan bantuan kesehatan gratis. Selanjutnya adalah tanah longsor. Ini adalah bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor? Pertama, menyelamatkan korban secepat mungkin. Kemudian yang kedua, menyelamatkan harta benda jika memungkinkan. Ketiga, menyiapkan tempat pengungsian. Keempat, menyediakan dapur umum. Kelima, menyediakan air bersih dan sarana kesehatan. Dan yang paling penting adalah koordinasi dengan aparat setempat agar segera dilakukan tindakan secepatnya. Kemudian, apa yang terjadi ketika gunung meletus? Karena di Indonesia itu dilewati oleh terdapat beberapa gunung aktif yang masih aktif. Jadi, untuk terjadinya gunung meletus itu sangat memungkinkan di beberapa daerah. Yang pertama, cari tempat berlindung seaman mungkin. Kedua, lindungi diri dari abu letusan. Nah, ketiga, pilih senter sebagai alat penerangan. Jangan menggunakan lilin ataupun obor karena itu sangat berbahaya. Keempat, kenakan pakaian yang melindungi. Misalkan celana panjang, baju panjang, menggunakan topi. Nah, ketika teman-teman sedang memakai lensa kontak, segera lepaskan lensa kontak tersebut karena itu akan berbahaya ketika debu bisa masuk ke dalam mata kita. Selanjutnya, menggunakan masker. Dan yang terakhir adalah hubungi petugas. Selanjutnya, tindakan setelah terjadi gunung meletus.
apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, cari tempat evakuasi. Yang kedua, bersihkan rumah dan peralatan lainnya. Kemudian gunakan air bersih untuk mencuci piring, mandi, minum, dan jangan gunakan air yang tercemar. Rebus air minimal 7 menit jika akan digunakan. Dan waspada dengan gempa susulan. Selanjutnya adalah tindakan ketika terjadi gempa bumi. Gempa bumi ialah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung berapi, atau runtuhan bebatuan. Apa yang harus dilakukan? Tetap jangan panik. Kemudian yang kedua, hindari bangunan, pohon, tiang listrik yang berkemungkinan roboh menimpa kita. Jika kita berada di dalam gedung, berusahalah untuk lari keluar. Jika tidak memungkinkan, teman-teman berlindung di bawah meja yang kuat, tempat tidur, atau berlindung di pojok bangunan karena lebih kuat bertopang. Kemudian yang ketiga adalah perhatikan tempat berdiri. Karena gempa yang besar akan memungkinkan terjadinya rengkahan tanah. Dan yang terakhir, jika berkendara, matikan kendaraan dan turun dari kendaraan. Nah, ini jika teman-teman berada di pantai, berlari segera menjauh dari pantai. Selanjutnya, tindakan setelah terjadinya gempa bumi. Apa saja yang harus dilakukan? Pertama, jika masih di dalam gedung, keluar dengan tertib mengikuti instruksi dari petugas. Kedua, periksa sekeliling kita apakah ada kerusakan, baik itu listrik padam, kebocoran gas, atau dinding retak. Ketiga, hindari bangunan yang berpotensi roboh. Kelihatannya hampir roboh atau berpotensi untuk roboh. Dan yang terakhir, carilah informasi tentang gempa pada media massa atau pada tulis searching di internet. Nah, selanjutnya adalah tindakan terjadinya tsunami. Sebenarnya tsunami itu apa? Yang sudah saya jelaskan minggu kemarin ialah salah satu jenis bencana alam yang berkaitan dengan gelombang laut yang menerjang daratan. Jadi, tsunami itu ialah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal yang berlangsung secara tiba-tiba. Nah, tindakannya apa? Jangan panik. Kuasai diri kita dan dapat lepas dari bencana tersebut. Yang kedua, jika di dekat pantai, segera berlari ke tempat yang lebih tinggi atau ikuti rambu yang sudah dipasang di dekat pantai, biasanya ada. Kemudian, jika terserai tsunami, usahakan berpegang pada benda yang mengapung. Dan yang keempat, jika berada di atas kapal, segera pacu ke arah laut. Jangan memacu kapal mendekati pantai, tapi paculah ke tengah laut. Ini akan mengurangi terjadinya korban jiwa. Selanjutnya, tindakan setelah terjadinya tsunami. Kembali ke rumah, segera mungkin periksa anggota keluarga kita. Kemudian yang kedua, hindari instalasi listrik. Ketiga, jangan memasuki wilayah yang rusak. Dan yang keempat adalah datangi posko untuk meminta informasi tentang tsunami tersebut. Oke, yang terakhir adalah bencana alam kekeringan. Nah, kekeringan ini merupakan bencana hidrometeorologis yang silih berganti terjadi di Indonesia. Sekarang kita sudah akan memasuki masa masa panas nih. Artinya beberapa daerah ada yang mengalami kekeringan. Kekeringan tidak dapat dielakkan dan secara perlahan berlangsung lama hingga musim hujan itu tiba. Nah, kekeringan itu sendiri ialah kondisi ketersediaan air yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, ekonomi, dan lingkungan. Nah, apa saja yang harus dilakukan ketika terjadi kekeringan? Membuat sumur bor, ini untuk mencari sumber air lainnya
yang masih memungkinkan untuk didapatkan pada saat terjadinya kekeringan. Yang kedua, menyediakan air bersih dengan mobil tangki. Kemudian ketiga, menyediakan penyemen hujan buatan yang sudah pernah dilakukan di Provinsi Riau, yaitu dengan menggunakan NaCl yang disebarkan menggunakan pesawat untuk memadamkan api saat kebakaran hutan di Riau ya. Nah, yang terakhir adalah pengaturan pemberian air. Jadi berbijak dalam menggunakan air, jangan terlalu boros. Oke, materi kita sudah habis. Tugas individu. Buatlah poster tentang mitigasi bencana alam. Bisa digambar boleh dalam HVS, atau yang sudah bisa menggunakan Photoshop dan Corel boleh menggunakannya. Tugas dikumpulkan paling lambat 1 minggu setelah diberikan. Kirim ke Google Drive masing-masing, kemudian linknya berikan kepada perwakilan kelas dan diberikan kepada Bapak Ibu Guru jika tugas satu kelas sudah terkumpulkan. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan yang paling penting adalah absen pada kolom komentar agar Bapak Ibu tahu jika teman-teman sudah menyimak materi ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.